teman-teman, kita berdoa. Demi nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, lindungilah kami saat sekolah minggu ini, dan jagalah kami dari corona saat sekolah minggu di rumah. Amin. Demi nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dadah. Halo Youth Lovers, selamat berjumpa kembali dengan Romo Arif dalam pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merenungkannya dengan baik. Mari adik-adik sekalian yang terkasih, kita membuka hati bagi sabda Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyah. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, para beauty lovers yang ada dimanapun, kembali bersama dengan Romo Arif, mari kita mencoba untuk menggali makna di balik Injil yang baru saja kita dengar. Tadi kita mendengar Yesus naik ke perahu siapa? Perahu Simon Petrus. Tuh. Jadi dari tempat perahu Simon Petrus, Yesus mengajar orang banyak, mengajar firman Allah kepada orang banyak. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia mengajarkan firman sabda Allah kepada orang banyak. Lalu setelah itu dia menyuruh Simon untuk menebarkan jala. Nah, adik-adik sekalian, biasanya menangkap ikan itu terjadi pada malam hari. Tetapi pada waktu itu hari sudah siang dan Yesus meminta Petrus untuk pergi menangkap ikan pada siang hari. Wah, kok bisa ya? Nah, teman-teman yang terkasih, karena Tuhan Yesus yang menyuruhnya, Simon Petrus pergi juga. Walaupun ia sudah tahu sebenarnya menangkap siang-siang itu, menangkap ikan pada hari siang, itu tidak akan mendapat apa-apa. Tetapi karena Yesus yang bersabda, Petrus pun segera berangkat. Dan apa yang terjadi? Ternyata Petrus dan teman-temannya mendapatkan ikan yang banyak sekali. Dan kemudian mereka takjub. Dan karena takjub mereka kemudian merasa diri tidak pantas ada di depan Yesus. Sehingga kemudian Petrus berkata, "Pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Tetapi Yesus berkata, "Engkau akan menjadi penjala manusia." Artinya, engkau akan menjadikan banyak orang menjadi murid-murid Yesus. Mereka akan mencoba mencari sebanyak mungkin untuk percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, maka melalui bacaan-bacaan suci ini, kita semua juga diajak untuk menjadi orang yang percaya pada Yesus, orang yang sungguh-sungguh percaya akan kuasanya, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu akan mungkin terjadi karena Dia bisa melakukan mujizat kepada kita. Maka berbahagialah kita, teman-teman yang terkasih, adik-adik sekalian, karena kita mempunyai Tuhan, mempunyai Yesus yang begitu mencintai dan mengasihi kita dan melakukan hal-hal yang ajaib untuk kita. Adik-adik sekalian terkasih, semoga kita sekalian diteguhkan dalam iman dan akan kasih kepada Tuhan. Demikian dan terima kasih untuk kita sekalian. Bye-bye.
Selamat pagi, bertemu lagi dengan kakak hari ini. Hari ini kita akan bermain masih menggunakan kertas origami. Nah, kita mau membuat apa ya? Coba sekarang siapkan kertas origami, spidol atau pensil, dan kemudian gunting ya. Setelah itu kita akan buat bersama-sama. Yuk kita buat bersama-sama. Nah, sekarang kita akan melipat kertas origami ini menjadi dua. Lipat yang rapi ya. Kemudian kita lipat lagi ke bawah. Dan kita lipat bagian sampingnya ini juga ke bagian tengah ya. Nah, seperti ini nanti kalau kita buka, terus kita lihat dari sebelah sini membentuk huruf apa anak-anak? Membentuk huruf M, betul sekali. Nah, sekarang kita akan menggambar pada sisi bagian ini ya. Kita buat bagian kepala dulu. Nah, ini rambut ya teman-teman. Kemudian leher, kemudian tangannya. Nah, saya buat tangannya ke atas ya. Kemudian badannya. Kemudian anak ini memakai rok. Kemudian kakinya. Nah, setelah jadi kita akan gunting sama-sama. Gunting ya. Ikuti garis yang sudah anak-anak buat tadi, gambar yang sudah anak-anak teman-teman buat tadi ya. Kalau kita buka, lihat teman-teman, apa yang ada di sini ya? Wah, ada dua anak perempuan sedang bergandengan. Buat yang laki-laki, coba kita sama-sama ya. Kita bisa menggunakan separuh dari kertas origami ini, yaitu dengan cara melipat jadi dua, kemudian kita gunting bersama-sama. Kalian juga bisa menggunakan cutter ya. Kemudian kita akan menggambar lagi gambar orangnya. Jangan lupa dari bagian yang banyak lipatannya ini ya. Kita gambar bersama-sama. Sekarang kita akan menggambar anak laki-laki di sini. Nah, kakak sudah selesai untuk menggambar anak laki-lakinya ya, seperti ini. Kemudian kita gunting lagi. Bagian sini ya teman-teman ya, bagian lipatan-lipatan itu tidak boleh digunting ya. Jadi kita menggunting untuk ini saja gambar yang sudah kita buat. Nah, seperti itu lalu kita buka. Wah, nah, kalian boleh memberi nama di sini teman-teman kalian. Nah, kenapa mereka bergandengan? Seperti kita juga saling bergandengan, saling membantu, saling menyayangi di antara teman-teman, di antara keluarga, dan di antara lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
Kasih setiamu Tuhan, selalu nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk semana-mana. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk semana-mana. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu nama-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk semana-mana. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk semana-mana. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu selama kegiatan Minggu Gembira ini. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk minggu ini, supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Adik-adik, marilah kita menerima berkat dari Romo. Mari adik-adikku, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik dan orang tua kita serta orang-orang yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.